sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau selalu memimpin hidup kami, menaungi langkah hidup kami. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu kepada kami semuanya, supaya kami boleh diteguhkan, dikuatkan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sampai pada kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39, demikian firman Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, jua horas, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, dan yang mengikuti channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan ini dimanapun Anda berada. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Matius 10 ayat 39 ini saya kira merupakan sebuah teks yang sangat menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena ini adalah sebuah tuntutan ya, tuntutan Kristiani, tuntutan Kristen. Di mana di sini dalam perikop Matius 10, kalau sebenarnya dilihat ini dimulai dari ayat 34 ya, bingkainya itu dimulai dari ayat 34 sampai ayat 42. Tapi karena kita hanya diberikan satu ayat, yaitu ayat 39, tapi tidak ada salahnya kita akan sedikit membahasnya secara singkat. Jadi tidak ada perikop lain kecuali perikop ini, di mana Yesus begitu luar biasa secara belak-belakan mengungkapkan bagaimana sebenarnya seharusnya karakter seorang utusan itu. Karakter orang yang menerima pengutusan dari Allah untuk menjadi garam dan terang, kita katakanlah seperti itu, atau untuk menjadi berkat bagi dunia. Menerima pengutusan dari Allah, bagaimana sebenarnya seharusnya karakternya. Jadi di dalam perikop ini Yesus mengungkapkan tuntutan Kristen yang paling tinggi dan yang paling tidak mengenal kompromi. Kita harus benar-benar terfokus kepada Allah, sumber pengutusan itu, Allah yang mengutus kita. Jadi kita harus benar-benar tahu mana yang kita utamakan, mana yang kita
jadikan hal-hal yang spesial, yang menjadi inti, yang menjadi hakikat panggilan kehidupan kita sebagai orang Kristen, panggilan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, pertua diaken, emeritus, semua pengurus-pengurus PJJ, kategorial, semua jemaat-jemaat Tuhan, bahwa kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan karena itu jemaat-jemaat Tuhan GBKP Eklesia Jakarta Kalimantan yang kami kasihi, dan karena itu kita harus tahu apa yang menjadi tujuan utama kita. Maka Matius 10 ayat 39 ini begitu luar biasa menyapa kita di pagi hari ini. Mungkin saja ada yang kita sudah lemah, ada yang sudah tidak berdaya lagi dalam mengikuti irama pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin selama ini ada gesekan-gesekan, mungkin selama ini ada perselisihan, mungkin selama ini ada yang terbawa perasaan, terbawa pikiran, stres, tidak mampu memanajemen pikiran di tengah-tengah kehidupan bergereja, di tengah-tengah wabah, ataupun di tengah-tengah pandemi ini. Hari ini Yesus memberitahu para pengikutnya akan hal-hal yang pasti akan dihadapi oleh pengikutnya. Kalau mereka memang benar-benar menerima tugas dari kalau mereka memang benar-benar menerima tugas menjadi utusan dari Allah itu, ya. Yesus menyodorkan peperangan. Dalam arti kata mungkin peperangan rohani, peperangan batin, konflik batin. Dan di dalam peperangan itu atau pertentangan itu sangat boleh jadi bahwa lawan daripada pengikut Yesus adalah justru orang-orang yang dekat dengan kehidupan mereka. Nggak mungkin orang-orang yang jauh bisa mempengaruhi. Tentu orang yang dekat yang akan mempengaruhi untuk setia atau tidak setia dalam mengikuti Yesus. Yaitu seisi rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri, satu jemaat kita sendiri, satu gereja kita sendiri. Ya, pertemuan dengan Yesus akan menyebabkan setiap orang harus memilih antara menerima atau menolaknya. Ini harus ditekankan pada pagi hari ini di renungan kita, saudara-saudari, dalam nama Yesus. Ya. Pertemuan dengan Yesus akan membuat orang harus memilih antara menerima atau menolak Yesus itu dalam kehidupannya. Dan dunia serta manusia di dalamnya selalu terbagi ke dalam dua kelompok, dalam dua golongan. Golongan ataupun kelompok yang menerima Kristus dan yang menolak Kristus. Itu sering terjadi dan kita lihat. Tapi saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak hanya memberikan pertentangan ataupun tidak hanya menawarkan sebuah tantangan, tidak hanya menawarkan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Yesus juga selain itu, dia menyodorkan salib untuk kita pikul. Bahwa memang menjadi Kristen ini bukan suatu hal yang gampang. Bahwa memang menjadi pengikut Tuhan bukan sebuah hal yang gampang untuk dijalankan. Kenapa seperti itu? Ya, karena pada zaman dahulu orang yang terhukum memang harus memikul salibnya sendiri ke tempat penyalibannya. Jadi orang-orang yang diajak berbicara oleh Yesus di perikop ini, Matius 10, adalah orang-orang yang tentu telah pernah melihat orang-orang yang gemetaran memikul salib, saking beratnya, gemetaran memikul salib, saking beratnya, dan menghadapi kematian di hadapannya. Dan yang kemudian mati di atas kayu salib mereka sendiri, gemetaran memikul salib saking beratnya, keadaan mental psikologi yang begitu luar biasa menekan mereka, kematian yang ada di hadapan mereka. Jadi saudara-saudari, apa maksudnya dari renungan kita Matius 10 ayat 39 ini? Setiap orang Kristen memang terpanggil untuk mengorbankan ambisi serta kepentingan-kepentingan pribadinya. Dia terpanggil untuk mengorbankan kemudahan dan kenikmatan yang selama ini mungkin dinikmatinya, yang dirasakannya. Dia terpanggil untuk mengorbankan karir yang mungkin telah diperolehnya. Dia mungkin juga harus mengesampingkan segala cita-cita impian, serta mengakui bahwa hal-hal gemerlapan yang telah sempat dinikmatinya itu bukan diperuntukkan baginya. Itu resiko-resiko ataupun itu konsekuensi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketika kita menerima Yesus sebagai penebus kita. Itu resiko, itu konsekuensi. Dan tentu saja dia harus mengorbankan kemauannya sendiri, karena tidak ada orang Kristen yang dapat lagi melakukan apa yang disukainya. Jadi orang Kristen tidak boleh dua pikiran, tidak boleh bercabang pikirannya. Ini maksudnya, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Orang Kristen hanya harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus saja sebagai penyelamatnya, sebagai penebusnya. Jadi
Di dalam kekristenan akan selalu ada salib. Karena kekristenan pada hakikatnya adalah agama salib. Salib itu adalah lambang pengorbanan, lambang pemberian. Salib itu bukan lambang egois. Salib itu bukan lambang mau menang sendiri, tapi salib itu adalah lambang mengalah untuk menang. Salib itu seperti itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyodorkan jalan hidup yang menggetarkan. Yesus berkata kepada para utusannya bahwa orang yang memperoleh hidup akan kehilangan hidup, dan orang yang kehilangan hidup akan memperolehnya. Mungkin selama ini dia banyak dicemooh, mungkin selama ini hidup ini tidak adil baginya, tapi akhirnya dia mendapatkan keadilan dari sang hidup itu, dari sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ketika dia mengorbankan hidupnya untuk melayani Tuhan, dengan wujud melayani sesamanya dalam dia melayani Tuhan. Dengan wujud dia mau mengalah untuk menang di tengah-tengah gereja. Dengan wujud dia mau mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya. Dengan itu dia sudah melayani Tuhan. Jadi di dalam kehidupan Kristen tidak ada strategi yang memprioritaskan keselamatan jiwa orang-orang Kristen itu sendiri. Kenapa? Karena dia sudah hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan itu sendiri. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Jadi orang yang mengutamakan kemudahan, kenikmatan, keamanan, dan pemenuhan ambisi pribadinya memang mungkin akan memperolehnya semua. Tetapi orang yang seperti itu tidak akan menjadi orang yang bahagia. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena dia ada di dunia ini sebenarnya semata-mata untuk melayani Tuhan dan sesamanya, dan bukan untuk melayani dirinya sendiri. Silahkan, kalau memang mau mengundurkan diri di tengah-tengah pelayanan, silahkan. Tapi jangan menyesal ketika Anda merasakan ketidakbahagiaan, ketika Anda jauh dari pelayanan itu, ketika Anda menjauhi dari salib itu. Silahkan. Anda tidak mau pikul salib, silahkan. Anda lebih bahagia dengan tidak mau pikul salib, silahkan. Tapi saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah keberadaan kita yang penuh dengan tantangan, tekanan, ingatlah bahwa Tuhan selalu mengulurkan tangannya bagi kita. Di tengah-tengah beratnya hidup ini, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Artinya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, marilah kita mengutamakan apa yang harus diutamakan dalam hidup ini. Kita tahu apa yang menjadi fokus kita, yaitu mengikut Tuhan dengan setia. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami pada pagi hari ini. Kau menguatkan kami untuk selalu fokus kepada tujuan kami, yaitu kami dicipta untuk melayani-Mu dengan kami melayani sesama kami. Terima kasih Bapak. Kiranya renungan pagi ini boleh menguatkan kami, memotivasi kami untuk selalu setia kepada-Mu. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya hanya untuk hal yang tidak kekal, maka hukuman kekal itu akan menghampirinya, akan dirasakannya. Tapi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya untuk kehidupan yang kekal, maka kehidupan yang kekal itu akan menjadi miliknya selamanya. Engkau sudah memberikan kami sebuah hal yang begitu luar biasa dalam sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa buat semua pengurus kategorial di jajaran wilayah pelayanan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, kategorial Saitun, Mamre, Muria, Permata, KKR, Guru KKR, semuanya juga pengurus kategorial di tingkat Runggun, Saitun Runggun, Mamre Runggun, Muria Runggun, Permata Runggun, pengurus KKR Runggun, Guru KKR Runggun, semuanya Tuhan berkati. Kiranya melalui hamba-hamba Tuhan ini boleh bisa melakukan pelayanan dengan baik dan benar, dan juga boleh semua kategorial ini memperlihatkan terang karya Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Berkatilah pengurus-pengurus kategorial kami, supaya dengan itu dia juga boleh memberitakan firman Tuhan dengan baik, boleh menjadi berkat dalam setiap langkah kehidupannya. Tuhan berkati, mulai dari tingkat klasis sampai tingkat Runggun, Tuhan juga berkati semuanya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada pagi hari ini, menguatkan kami, memotivasi kami untuk selalu setia kepada-Mu. Dan kami yakin pengurus kategorial kami juga akan setia memikul salib-Mu, setia untuk menjalani semuanya atas nama Tuhan Yesus dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.